bisa memberikan damai tadi walaupun dia memiliki kekayaan yang luar biasa, jabatan yang luar biasa begitu. Berbicara soal kerendahan hati tadi ya sehingga bisa memunculkan damai, ada tidak hal-hal kecil ataupun hal-hal kecil lah katakan seperti itu untuk mewujudkan rendah hati, contoh nyata seperti itu misalnya Pastor? Yo banyak, jelas sekali dalam keluarga. Suami kalau sombong, dia merasa hebat, akan semena-mena terhadap istrinya. Justru dalam keluarga inilah nampak sekali sebuah teamwork, sebuah kebijaksanaan, kerjasama dalam keluarga kalau ini disisihkan keangkuhan. Suami yang merasa hebat, dia yang mencari nafkah, disisihkan. Itu bukan kebanggaan, itu kewajiban loh kasih makan istri. Iya. Itu kewajiban loh berikan apa namanya baskom untuk istri itu apa? Blush on bukan baskom apa? Blush on. Oh, blush on nah, bukan baskom ya. Pakai maskara di mana itu. Itu kewajiban suami membuat istrinya cantik. Maka kalau sadar itu kewajiban suami ya tidak perlu disombongkan. Iya, ya. Betul, Pastor. Itu. Suami istri kompak, suami istri rukun, itu yang utama dalam hal kecil. Dalam kitab suci ya, yang dalam apa itu dikatakan, hai istri, tunduklah pada suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Ya. Ini kan sebuah kerjasama, menyisihkan keegoannya masing-masing. Bagaimana mungkin sebuah keluarga, istri dari kultur berbeda, suami dari kultur berbeda, disatukan dalam satu rumah. Tidak mudah itu. Harus mengesampingkan egonya tadi masing-masing, kesombongannya masing-masing. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, kita terima telepon terlebih dahulu ya, Pastor. Halo, selamat sore. Halo? Halo? Selamat sore, dengan siapa di mana? Halo? Sepertinya putus. Putus kah? Oke, putus. Nah, kita lanjut lagi, Pastor, sambil menunggu pemirsa yang ingin berinteraktif bersama kami di 0614522589. Kami buka line telepon kami. Mungkin ada di antara Anda pemirsa yang ingin bertanya kepada Pastor Prasetyo seputar tema kita pada sore hari ini tentang kerendahan hati seturut Bunda Maria. Kami persilahkan Anda untuk menghubungi kami di 06145225589. Ya, Pastor, kita lanjut lagi. Tadi sekilas dikatakan seturut dengan Santo Fransiskus juga ya, seperti itu, dan juga ada dari Santo Benediktus dan juga Ignatius. Ini kenapa sih dari pernyataan mereka barangkali bisa menjadi sebuah tuntunan atau tuntunan untuk kita meniru kerendahan hati seperti itu, Pastor? Ya. Itulah kesempurnaan. Orang yang memiliki kerendahan hati memiliki sebuah visi. Untuk apa dia hidup ya. Itu dalam menurut Santo Ignatius ya, penyerahan diri kepada Tuhan, pengingkaran terhadap diri, ada yang paling utama adalah kerendahan hati. Nah, tadi saya ambil contoh dalam keluarga ya, dalam keluarga suami istri saling menghormati, menghargai. Suami istri, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak juga harus itu. Kakak kepada adik, adik kepada kakak, abang kepada adik, adik kepada abang. Nah, pepatahnya bagus sekali dalam kitab apa itu? Tidak tahu, saya lupa. Dikatakan, Xiong tao yo ti takung, xiong timu cai cao chung. Seorang kakak harus mengasihi adik, seorang adik hormat pada kakaknya. Kakak adik hormat, inilah sukacita kedamaian dalam keluarga. Orang hanya akan menunduk hormat kalau dia tahu di mana posisinya. Iya. Ya kan? Eka, Anda dengan mama tahu saya sebagai anak. Pak Lingga dengan atasannya mungkin tahu di dalam dunia kerja ya. Itulah kira-kira.
Jadi kalau dalam lingkup yang lebih luas, Pastor, pemimpin itu melayani anggota-anggotanya dan anggota-anggotanya Hormat mengikuti dan hormat kepada pimpinannya. Asal pimpinannya jujur, Ya. benar, adil, tahu malu, ya kan? Iya. Jujur dulu ini yang paling utama. Orang yang jujur akan melahirkan kebenaran. Oke. Kita tahan dulu, Pastor. Kebenaran tadi ya. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore, Pak atau Ibu. Dengan siapa di mana? Halo. nggak masuk. Tidak masuk ya? Tidak masuk ya? Oke, baik. Kita lanjut lagi, Pastor. Jadi tadi langkahnya jujur kebenaran, dulu. iya. Ya. Orang harus jujur. Kalau jujur dia akan benar. Iya. Orang jujur, benar, dia akan bersikap adil. Dimanapun dia berada. Suami jujur pada istri, Istrinya. dia akan bertindak benar. Dia tidak akan selingkuh, dia tidak akan nyeleweng, dia tidak akan melakukan Melukai, yang iya. melukai hati, Hati istrinya. istrinya, iya. Nah, dia bertindak benar sebagai suami, sebagai laki-laki. Maka dia akan adil. Adil terhadap dirinya, porsinya sebagai suami, adil terhadap istri, adil terhadap anak. Karena tidak ada yang dicintai lain selain Istrinya anak, istri, tadi, ya. anak dan istri dan keluarga. Jujur, benar, adil akan membawa damai. Damai akan membawa sukacita. Ini sudah sebuah urutan yang menurut saya fix ya. Jujur, benar, adil, Membawa damai. sukacita. Komplit dia ya, Pastor ya. Komplit sekali. Jadi pemimpin yang rendah hati itu adalah pemimpin yang melayani, Pastor. Itulah tadi syaratnya 5 itu, Ya. Pak. Harus 5 itu. Tapi kebanyakan sekarang kita lihat pemimpin ini bukan mau melayani, tetapi mau dilayani, Pastor. Ya, manusiawi sekali, Pak itu. Karena dia memegang pimpinan. Halo. Oke. Memegang pimpinan. Halo. Kita terima telepon terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bapak. Iya, Ya, Pak, halo, silakan. Selamat sore, Ibu. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Derianta. Silakan Pak Delianta. Deri. Derianta, silakan Pak Deri. Ya. Saya ini melihat di acara TVRI mengenai kerendahan hati. Iya. Nah, itu cerita dengan kekecewaan. Istilahnya saya telah menjalani dan tidak di luar dari kerendahan hati. Saya kejebak. Oke. Saya sudah melewati dan saya tidak kerendahan hati, tidak ada. Semuanya kemarin saya miliki, sekarang sudah hancur. Nah, sekarang yang seperti pertanyaan saya, gimana saya ke depannya untuk bisa memperbaiki kerendahan hati saya? Oke. Yang sebelumnya saya memang sudah tidak mementingkan apa yang sebenarnya yang diajarkan Tuhan Yesus yang seharusnya saya kerjakan. Sekarang saya udah tidak mendapatkan apapun lagi Iya. karena keegoisan saya tersebut. Oke, baik. Itu saja Pak Dery Iya, yang mau itu aja. ditanyakan. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dery. Nah, itu tadi Pastor. Bisa dikatakan dia selama ini mungkin memiliki segala sesuatunya hingga akhirnya dia pada masuk ke fase pertobatan. Katakanlah seperti itu ya. Sehingga dia kepingin memunculkan kembali bagaimana memunculkan sifat ataupun sikap rendah hati dalam dirinya sendiri sehingga bisa dipancarkan kepada orang-orang sekitarnya, Pastor. Tadi yang disebut sama Pak siapa? Deli. Pak Dery. Deri. Ini yang disebut fase pride spirituality. Jadi tingkat spiritual, sudah kesombongan spiritualitas. Merasa semuanya kumiliki. Semua ada dalam genggamanku. Semua ada milikku. Tapi lupa dari siapa ini semua. Ya kan? Kalau kita lupa dari siapa semua, ya habis. Dikatakan easy come, easy go. Iya. Apa yang mudah kita dapat, Mudah hilang, pergi gitu. dan pergi. Ya itu. Tapi tidak apa-apa. Ada sebuah titik balik gitu tadi ya. Bagaimana saya harus kembali memurnikan panggilanku sebagai ciptaan Allah, ya kan? Allah menciptakan kita secitra dengan Allah.
Ya. kecuali dalam hal dosa. Ya, semuanya sempurna adanya. Maka tidak lain dan tidak bukan satu tahap pertama, menyadari dengan sadar bahwa dirinya adalah ciptaan Allah. Kedua, Pak Dery, bertobat. Kalau Anda Katolik, ketemu pastor dong. Pastor, gue mau ngaku dosa nih. Nah, omong aja. Pastor siapapun boleh. Nggak perlu yang tua. Jangan cari pastor yang tua, udah congek, nggak denger, udah matanya kabur. Nggak apa. Cari semua pastor boleh. Apalagi kayak saya dengan senang hati akan membantu Anda untuk memurnikan jalan hidup ini. Yang kedua itu tadi datang pada pastor. Yang ketiga tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara Dery, sadarlah bahwa kita direnda oleh Tuhan. Kita dianyam, kita disulam oleh Tuhan. Maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi manusia baru. Ada satu lagu, tangan Tuhan sedang merenda itu. Jadi percayalah, Anda pasti bisa. Dan saya akan doakan Anda dalam setiap perayaan Ekaristi, dalam setiap tarikan nafas saya, Saudara Dery akan saya bawa dalam doa. Kiranya berkat Allah menyertai hidup Dery. Oke, baik. Kita tahan dulu ya, Pastor, dan juga Pak Lingga. Kita sapa penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa di mana, Ibu? Dari Magdalena. Silakan Ibu Magda. Iya, saya mau bertanya kepada Pastor ini. Ya. Apakah dengan sikap kita tidak menjelek-jelekan orang lain, apakah itu termasuk pola kerendah hatian? Ya. Nah, cukup sekian, Ibu. Pertanyaan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Magdalena. Nah, itu tadi Pastor pertanyaannya. Sikap menjelek-jelekkan orang lain. Gampang sih sebenarnya ya. Kalau misalnya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Pastor ya, ada satu hal sikap ataupun sifat dari orang yang tidak kita sukai, gampang sekali menjelek-jelekkan. Tapi kalau berbicara soal kebaikannya mungkin nihil. Ya. Semuanya 100% berisi tentang kejelekannya. Nah, itu seperti apa ya, Pastor? Iya. Ada seorang anak mengambil kapas, ya. Dia ambil kapas dari bongkahan bantal mamanya. Dia ambil, dia tiup di atas loteng. Dia ambil, diterbangkan ya. Diterbangkan semua. Sampai habis kapas dalam bantal itu. Ketika mamanya tahu apa yang dia perbuat, anakku, kumpulkan semua kapas itu. Ya mama, impossible, mana mungkin, gitu kan? Mana mungkin itu terjadi. Begitu juga dengan mulut kita yang diberi Tuhan ini. Ketika mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang membicarakan orang lain, Fitnah. nah, itu tidak mungkin keluar. Sebab kata dalam bahasa Ibrani itu bersifat dabar. Sekali keluar, tidak bisa ditarik kembali. Tidak bisa ditarik lagi. Seperti anak panah dong, Pastor. Dabar, ya. Dia akan melakukan apa yang dikatakan itu tadi. Maka sebelum kita bicara, kita harus penyaring. Perlu tidak dikatakan? Berguna tidak dikatakan? Dan baik atau tidak dikatakan? Nah, 3 saringan ini yang perlu, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari dan berbicara tentunya. Jadi ya. di dalam kitab suci dikatakan, mulutmu jangan berkata sombong dan caci maki jangan keluar daripadanya. 1 Samuel bab 5 ayat 3. Jadi jelas mengkata-katai orang, memfitnah orang adalah sifat yang tidak rendah hati. Tidak rendah hati dan tidak ada gunanya, Pak Lingga. Tidak ada gunanya. Tidak ada hadiahnya itu. Oke, baik Pastor. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di sore hari ini, ada kesimpulan yang ingin pastorkan kepada pemirsa di rumah terkait dengan tema kita ini. Dan setelah itu nanti Pastor boleh silakan tutup dengan doa. Baik, saudara terkasih, Eka, Pak Lingga, senang bertemu pada kesempatan ini. Dan kepada penonton, umat saya, umat paroki Santa Agata Batangkuis, saya sapa Anda, semoga Anda juga hidup dari firman Tuhan.
sebenarnya berkaitan dengan tema kita, belajar kerendahan hati dari Maria. Sangat simpel saja sebenarnya hidup ini. Hidup dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita pasti jujur. Kalau kita jujur, itulah orang yang rendah hati. Maka itu saja yang mau saya katakan, kerendahan hati. Dalam hidup jujur, Iya. ditamakan dengan hidup Itu jujur tadi, saya terlebih kutip dahulu. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Cukup, jangan banyak-banyak. Oke, Ya, baik. itu saja pesan saya. Jadi Silakan. kita harus jujur, Jujur. karena dengan kejujuran kita akan menjadi Benar. rendah hati. Ya. Itu tadi tahapnya. Jujur, Jujur, benar, benar. adil, ada damai, ada Sukacita. sukacita. Itulah hidup ini baru bermanfaat. Oke, Ya. baik Pastor, silahkan kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa. Baik, saudara terkasih, dimanapun Anda berada, mari kita tutup pertemuan kita dan saya akan bagikan berkat untuk kita semua. Silakan berdiri, Pastor. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas segala rahmat berkat-Mu, waktu yang Kau berikan bagi kami, terutama kami boleh belajar untuk belajar kerendahan hati dari firman-Mu. Ajarilah kami sadar bahwa pangkal tujuan hidup kami adalah Engkau. Berkatilah kami semua dimanapun kami berada. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkatilah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, dan masa depan mereka. Allah yang kudus, berkatilah juga tempat ini dan seluruh kru TVRI yang melangsungkan, yang menghantar upacara ini dengan baik. Berkatilah hidup mereka, keluarga mereka. Dan kami persembahkan hidup kami kepadamu. Dan Allah yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk senantiasa tahu, untuk senantiasa memahami rencana-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Semuanya kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa dilimpahkan dalam hidup, keluarga, dan karya-karyamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Kau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang
surga